tarian berputar, Darwis, whirling Darwis. Di tarian ini ada beberapa kunci ajarannya Rumi. Ya kalian lihat kemarin di masjid juga ada. Itu ada rumusnya. Mungkin kalian lihat ini kan semakin muter semakin cepat, semakin lemah semakin cepat. Ada yang tanya kok enggak pusing ya? Enggak. Ada rumusnya. Kalau pengen enggak pusing, yang pertama waktu muter kepalanya jangan ikut muter, jangan ikut geleng, jangan ikut ngangguk. Yang kedua jangan merem. Kalau merem ada kecenderungan lebih pusing. Yang ketiga jangan lirak-lirik, pandangan matanya harus lurus. Jadi yang gerak cuma badannya. Posisi tangan itu penting. Tangan kanan menunjuk ke atas, tangan kiri ke bawah. Ini menjemput, menunggu hidayah dari Allah. Kalau sudah dapat disebarkan ke bawah. Jangan dilek dewe bahasa Jawane. Aja dipek dewe. Kalau dapat ilmu banyak, kalau dapat yang penting-penting ya disebarkan. Jangan pelit, jangan nunggu diundang dan dibayar baru mau ngajar. Ya. Wong ilmu kamu nggak beli. Saya selalu bilang ilmu itu bukan karena usaha kita, tapi dikasih Allah. Kalau belajar itu kewajiban kita, tapi dapat ilmu atau tidak itu terserah Allah. Makanya kadang-kadang ada mahasiswa kuliah kok ngantuk, jangan dimarahin. Mungkin memang belum rezekinya dapat ilmu dari dosennya. Jadi ini menjemput hidayah, yang ini menyebarkan. Terus mutarnya berlawanan dengan jarum jam, yaitu ada filosofinya. Kayak tawaf itu kan berlawanan dengan jarum jam juga. Ya mungkin filosofinya kalau manut jarum jam itu berarti ikut ritmenya dunia, ikut ritme sehari-hari. Tapi yang spiritual itu ritmenya dibalik. Kita geraknya tidak mendatar tapi ke atas. Saya sering ngasih ilustrasi, kalau kamu sudah masang mur itu, kamu muternya kan harus berlawanan dari arah jarum jam, baru murnya lepas ke atas. Tapi begitu kamu searah jarum jam, murnya akan semakin mancep, semakin ke dalam. Maka tarian ini juga muternya berlawanan, biar ada energi vertikalnya, energi ke atasnya. Itu diantara rahasianya. Ada topinya. Topi ini kalau di Rumi, topi yang tinggi itu isyarat dari kuburan, makam, nisan. Maksudnya apa? Kuburan dari ego, kuburan dari nafsu, hasrat duniawi. Itu kan topi yang tidak keren sama sekali. Karena memang simbol dari nisan, simbol dari kuburan. Kamu jalan-jalan di mall pakai itu mesti dilihat banyak orang. Tidak keren, karena memang simbolnya bukan simbol untuk keren-kerenan, dia simbol dari ego. Terus baju putih itu ya ego yang sudah kamu kubur dalam dirimu, sekarang kasihlah yang putih, ditutupi oleh cahaya amal baik, kesucian. Nanti kalau pertunjukan biasanya ada fase ketika yang di tengah pakai jubah hitam, jubah hitamnya dibuang. Nah, itu berarti membuang semua yang hitam-hitam, yang jelek-jelek, untuk lahir sendiri jadi putih. Terus nanti ada gerakan kayak orang kedinginan itu. Nah, ini gerakan menyatu, angka 1, tauhid, dan seterusnya. Itu wawasan kecil aja. Jadi kamu jangan heran kalau ada jenis tari semacam itu. Itu ada makna spiritualnya. Nari saja tanpa makna ya eman-eman. Yang lihat tari juga harusnya bisa ngambil makna. Kalau dalam sufi, jenis semacam ini namanya sama. Sama itu seni mendengarkan. Dengan mendengarkan terus kamu tergerak mengalami kedekatan sama Tuhan. Kan kadang-kadang ada orang yang kalau wiritan sendiri dia susah dekat sama Allah, susah tergetar hatinya. Tapi begitu mendengarkan orang ngaji, mendengarkan lagu-lagu spiritual, itu batinmu tergetar. Dengerin lagu religius itu kamu kadang-kadang kan bisa nangis, apalagi pas duit entek. Sedih ya aku, kapan ini kan gitu. Nah, itu. Tapi kalau wiritan sendiri enggak, kan ada yang gitu. Maka teknik mendekat ke Allah itu sufi macam-macam.
Kalau di torekotnya Rumi ini pakai tarian sama namanya. Karena ada musiknya nanti kan. Dan musik itu yang bikin ekstase lebih cepat. Oke, itu Whirling Dervish namanya. Teori tentang dervish yang berputar.